Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Pak Joko, belajar akuntansi dengan topik jurnal penyesuaian. Pada kesempatan ini kita membahas transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan, tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan dalam jumlah yang benar. Jurnal penyesuaian kita susun dengan alat bantu kertas kerja sebagian. Kertas kerja sebagian yang kita maksudkan yang akan kita pakai sebagai alat bantu adalah kolom-kolom sebagai berikut. 1. Kolom neraca saldo, kolom yang menunjukkan data akun sebelum disesuaikan. Kemudian kolom neraca saldo disesuaikan, menunjukkan akun yang sudah sesuai. Dan yang ketiga, kolom ayat jurnal penyesuaian yang menunjukkan akun apa yang harus ditambah atau dikurangi sehingga menghasilkan jumlah yang sebenarnya. Pada kolom inilah, pada kolom ayat jurnal penyesuaian yang nantinya akan digunakan untuk menyusun jurnal penyesuaian. Berikut cara memanfaatkan kertas kerja sebagian. Ini adalah format kertas kerja sebagian, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan. Kemudian caranya menyusun jurnal penyesuaian menggunakan kertas kerja. Apabila disebutkan bahwa di neraca saldo ada akun yang sudah ada, yang nantinya dengan penyesuaian akan kena pengaruh, maka akun ini langsung kita tulis dalam nama akun atau nama rekening pada kertas kerja sebagian. Contohnya ini akun A bersaldo kredit 1 juta rupiah, ini dalam ribuan. Kemudian kita ketahui bahwa setelah kita hitung, akun A ternyata hanya 200.000. Saldo yang sebenarnya hanya 200.000. Maka akun A ini akan kita sesuaikan dari 1 juta menjadi 200.000 harus kita kurangi 800.000 rupiah. Ingat bahwa jurnal itu ada yang di posisi debit dan ada yang posisi kredit. Berarti posisi kredit dimaksudkan ini akan muncul akun baru, misalnya akun B. Maka dengan kemunculan akun baru dan apa yang ada di dalam kertas kerja sebagian sudah dapat kita gunakan untuk menyusun jurnal penyesuaian. Akun A di debit 800, akun B di kredit 800. Inilah jurnal yang nanti akan kita buat. Penjelasan, akun A adalah akun yang memiliki saldo di neraca saldo, sedangkan akun B merupakan akun baru sebagai akibat penyesuaian. Kita mulai dengan pembahasan materi. Transaksi yang sudah dicatat tetapi perlu dikoreksi, ini kita buat contoh 2. 1. Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang. Artinya saat menerima pendapatan iklan dicatat sebagai utang iklan atau iklan diterima di muka. Jadi pendapatan yang diterima di muka ini adalah pendapatan atas pekerjaan yang nantinya melampaui akhir tahun atau tutup buku. Dan yang kedua, pendapatan diterima di muka atas pekerjaan yang diperkirakan pada akhir tahun belum diselesaikan, dicatat sebagai pendapatan atau pendapatan iklan. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai utang. Utang atau iklan diterima di muka.
Ini ada di neraca saldo terdapat data iklan diterima di muka 2.500.000 di kredit. Kemudian kita lihat data penyesuaian tanggal 31 Desember 2019 menyebutkan bahwa pendapatan dari iklan diterima tanggal 1 November 2019 untuk 10 kali tayang. Nah, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 apabila dalam kontrak selama November dan Desember ditayangkan masing-masing 4 kali. Dari 10 kali tayang, November, Desember masing-masing 4 kali tayang, sehingga bisa kita simpulkan penayangannya sudah 8 kali. Kita masukkan pada kertas kerja sebagian, iklan diterima di muka di sebelah kredit, kemudian kita hitung 8 kali tayang, berarti ada 2 yang belum ditayangkan. Yang ditayangkan berarti sudah menjadi pendapatan. Nah, sudah menjadi pendapatan, sudah terlayani, sehingga 8/10 kali 2.500.000 sama dengan 2 juta rupiah. Sudah terlayani, artinya sudah menjadi hak bagi kita untuk menganggapnya atau mencatatnya sebagai pendapatan. Yang tersisa 2 kali tayang, karena kelebihan atas yang kita terima, sehingga yang 500 menjadi utang. Oke, kita lihat pendapatannya yang real adalah 2 juta. Pendapatan bertambah di kredit, ya, jurnal isinya kredit dan debit. Dengan demikian sudah bisa kita buat jurnal penyesuaiannya, yaitu iklan diterima di muka di debit, pendapatan iklan di sebelah kredit. Untuk melihat berapakah besarnya iklan diterima di muka yang sebenarnya 500 sesuai dengan ini. Pendapatan iklan berarti sebesar 2 juta. Oke, mudah kan? Kita lanjutkan dengan pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Kalau tadi iklan diterima di muka, sekarang kita catat sebagai pendapatan iklan atau pendekatan laba rugi. Data penyesuaiannya sama, ditayangkan ya, untuk bulan November dan Desember 10 kali tayang, November dan Desember baru 4 kali 2 bulan. Ya, berarti baru 8 bulan. Sama. Kita masukkan pendapatan iklan di sebelah kredit. Kita lihat yang sudah benar-benar menjadi pendapatan iklan adalah 8 kali tayang. Tadi dihitung besarnya adalah 2 juta. Sedangkan yang 500 belum kita terima sebagai pendapatan. Kita masih membawa uangnya pihak ketiga sehingga utang pendapatan. Pendapatan iklan, ternyata pendapatan iklan yang sebenarnya hanya 2 juta, berarti catatan ini harus kita kurangi. Caranya mengurangi kita debitkan karena posisinya di sebelah kredit. Kemudian nanti karena jurnal itu adalah debit dan kredit, kredit nanti akan muncul berarti akun baru, yaitu yang belum kita anggap sebagai pendapatan, artinya muncul akun baru, utang pendapatan atau iklan diterima di muka. Jadilah jurnal penyesuaian pendapatan iklan di debit, iklan diterima di muka di kredit. Seperti ini jurnalnya. Ingin mengetahui berapakah besarnya pendapatan iklan, tadi 2 juta, iklan diterima di muka, ya, kita pindahkan, berarti 500.000. Nah, demikian pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Oke, keduanya kita bandingkan. Sama penjelasannya. Pendekatan yang pertama iklan diterima di muka, tadi ada di sebelah debit.
maaf, di sebelah kredit, pendapatan iklan 2 juta, berarti iklan diterima di muka, kita kurangi sebanyak atau sejumlah pendapatan, maka jadilah jurnal, sudah bisa jadi. Nah, kemudian kita buka catatan yang kedua, alat bantu yang kedua, ya, yaitu kertas kerja sebagian. Kita catat sebagai pendapatan iklan, posisinya sama 2.500.000. Pendapatan iklan yang sebenarnya adalah 2 juta, harus kita kurangi pengurangan di kredit, berarti harus kita debitkan 500. Pendapatan iklan ini nanti jadi bahan jurnal. Debit mesti nanti di kredit ada. Nah, muncullah iklan diterima di muka. Jadilah jurnalnya pendapatan iklan dan iklan diterima di muka. Jurnal kedua pendekatan berbeda, namun hasil akhirnya nanti sama. Kita perhatikan, pendapatan iklan 2 juta. Pendekatan iklan diterima di muka, ya, saldo pada 31 Desember, ya, data saldo disesuaikan sama-sama 2 juta. Kita lihat iklan diterima di muka 500. Kita lihat ini juga 500. Hasil akhirnya sama, prosesnya melalui jalan yang berbeda. Walaupun pendekatannya berbeda, namun hasilnya sama. Inilah dari kedua jurnal, beda pendekatan apabila keduanya dilihat hasil akhirnya sama. Kita kasih contoh soal 1. Sewa untuk 2 tahun 2.400.000 diterima tanggal 31 September. Berdasarkan data tersebut, jurnal penyelesaian yang benar adalah sebagai berikut. Sewa 2 tahun 2.400.000 September sampai dengan Desember. September tidak masuk karena sudah akhir bulan, berarti Oktober, November, dan Desember 3 bulan. Sehingga yang betul-betul menjadi pendapatan adalah 3/24 kali 2.400.000. Yang betul-betul menjadi pendapatan adalah 300.000. Yang belum diperoleh manfaat atau belum terlewati atau belum menjadi pendapatan 2.100.000. Berarti kita masukkan sebagai utang pendapatan atau sewa diterima di muka. Oke, kita buat alat bantu kertas kerja sebagian. Seandainya kita menggunakan pendekatan yang pertama, sewa diterima di muka tertera 2.400.000. Padahal sewa diterima di muka yang sebenarnya adalah beda, tidak 2.400.000. Kemudian pendapatan sewanya dijelaskan hanya 300. Ketika kita masukkan pendapatan sewa di kredit 300, nah ini nanti akan mengurangi jumlah sewa yang diterima di muka sebesar pendapatan yang sudah kita hitung. Nah, dengan demikian jurnalnya nanti sewa diterima di muka, pendapatan sewa. Oke, dengan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan 2.400.000. Kita lihat, nah, pendapatan sewa yang sebenarnya hanya baru 300. Berarti harus kita kurangi. Pengurangannya ada di sebelah debit 2.100.000. Berarti nanti ada kredit di penyesuaian 2.100.000. Akun barunya adalah utang pendapatan atau sewa diterima di muka. Nah, kita lihat dari soal yang ada di atas. Oke, sewa diterima di muka di sebelah debit ada yang 300? Tidak ada. Pendapatan sewa yang di sebelah debit 2.100.000, oh ternyata ada. Sewa diterima di muka. Oke, berarti jawaban yang benar adalah D. Nah, kita ingin lihat berapa hasil akhirnya. Nah, 2.100.000, 300, sewa diterima di muka, dan pendapatan sewa kedua hasilnya sama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.